peraturan tulisan Desa Kuto ini yang mungkin Bapak sedikit tahu. Untuk peraturan desa, untuk setiap tahun itu pasti pemerintah desa itu membuat peraturan desa. Yang pertama terkait dengan anggaran. Iya, anggaran pendapatan desa atau peraturan desa tentang APBDes. Itu setiap tahun dari desa sendiri itu membuat peraturan itu karena itu sebagai penetapan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan di desa gitu. Untuk yang lain, untuk setiap tahunnya juga ada untuk peraturan desa yaitu rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah desa itu atau disingkat dengan RKP desa itu setiap tahun kita juga membuat dan juga itu ditetapkan untuk rencana kinerja pemerintah itu nanti sebagai acuan dari APBDes tersebut. Tentang anggaran desa nih Pak, Iya. itu kurang lebih ini perekonomian masyarakat itu membantu tidak ya Pak? Untuk anggaran desa ataupun dana desa ataupun banprop ataupun banqiu itu sangat-sangat membantu untuk masyarakat desa karena dengan bantuan-bantuan anggaran tersebut dari desa itu bisa membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas umum yang baik untuk penduduk masyarakat desa di sini dan juga untuk memberdayakan masyarakat desa setempat. Nah mungkin contoh memberdayakan masyarakat di desa Kuto itu seperti apa Pak? Untuk pemberdayaan kita itu dalam anggaran ada untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga, yaitu kemudian untuk pemberdayaan UMKM, kelompok UMKM, ya nanti ya ada nanti untuk pemberdayaan untuk seni dan budaya juga ada. Seni dan budaya ya. Kemarin kita harus nonton reuni seminggu full Pak kami di Solo. Itu salah satu potensi sosial dan budaya di sini ya Pak. Dilihat dari UMKM kemarin juga kita mengunjungi beberapa UMKM seperti ada dari Dusun Grobogan ada UMKM tahu, kerupuk, terus apa tadi? Salome ya. Iya. Kita juga ada usaha rotan, kerajinan rotan ya Pak. Desa rotan ya Pak. Rotan itu sangat burung. Iya. Rotan untuk sangat burung. Keren sekali ya. Luar biasa. Nah, mungkin itu tadi soal struktur pemerintahan desa ya Pak. Nah, kita bakal bergeser nih, mungkin lebih ke yang mudah dilihat di sini potensi alamnya Pak yang ada di desa Kuto. Itu pasti kan banyak banget ya Pak ya. Selain ya mungkin kalau di pinggir jalan itu kan kiri kita lihat kebun karet ya. Iya. Nah, terus masuk lagi banyak kebun-kebun, sawah-sawah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang potensi alam yang ada di desa Kuto. Untuk potensi alam di desa Kuto itu kita sendiri sebenarnya ada peninggalan dari Belanda sih, bangunan-bangunan bendungan dan juga pabrik itu PTP itu kan letaknya di desa Kuto. Itu bangunan di dalamnya itu masih zaman dulu, masih bangunan-bangunan kuno. Sampai sekarang masih Masih digunakan dan juga masih suasananya itu suasana zaman kuno gitu di situ. Kemudian untuk di Dusun Kasihan sendiri itu sebenarnya ada bendungan yang dibangun oleh zaman Belanda zaman dulu. Namun untuk perawatannya kita kurang, belum mengarah ke sana. Untuk nanti kedepannya kita akan mengarah ke sana. Nanti rencananya itu untuk kegiatan BUMDes untuk nanti dijadikan tempat wisata di sana. selain bendungan apa tadi Pak? Bendungan Kasihan. Bendungan Kasihan itu akan digunakan sebagai ini objek wisata. Iya. Nah, selain itu mungkin ini ya buat dari segi pertaniannya itu Kayak terus ada yang kita lihat
Untuk perairan juga bisa. Kemudian nanti untuk kebun karet itu untuk kita jadikan tempat wisata itu kita harus koordinasi dengan PTPN 9 Nusantara, BUMN itu kita harus koordinasi itu dulu. Nanti untuk kedepannya baru kita ini mau mencari tempat-tempat yang potensial untuk mendapatkan tempat yang strategis dalam untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Jadi selain dari sisa peninggalan sejarah, Iya, sejarah Belanda benar. ada pabrik ya, Ada ada pabrik. pabrik PTP, kemudian ada bendungan kasihan yang mungkin sudah akan mulai dikembangkan begitu. Kemudian ada juga potensi alam dari segi perkebunan, pertanian itu juga ada ya Pak ya. Jadi Ada. perekonomian masyarakat itu di sini memang pintu gitu. Jadi dari segi pertanian seperti itu. Nah, tadi itu kan potensi alam nih. Nah, sekarang mau tanya apa lagi nih, Kak? Mau tanya soal SDM ya, Iya, soal betul. sumber daya manusianya. Kan tadi kayak perkebunan karet, perkebunan jagung pasti kan membutuhkan orang. Iya. Untuk di Desa Kutoin sendiri ini, kebanyakan masyarakatnya itu apakah bekerja di kebun itu atau ada pekerjaan lain yang menjadi mayoritas lah di Desa Kutoin? Iya. Untuk mayoritas penduduk Desa Kuto memang bekerja di PTPN 9. Jadi di kebun karet itu ya. Karena kan memang Desa Kuto itu kan untuk wilayahnya sendiri itu lebih banyak perkebunan karetnya daripada pemukimannya. Nah, jadi sehingga untuk penduduk Desa Kuto itu untuk pemata pencahariannya pada umumnya ikut ke PTPN 9. Jadi untuk mengelola perkebunan karet tersebut. Di samping itu karena memang menjadi pusat keramaian di kecamatan, untuk yang sebagian itu membuka UMKM tersebut yang lainnya. Luar biasa ya. Nah, kalau dari segi anak-anak mudanya nih Pak, Iya. kalau dari segi anak-anak mudanya bagaimana Pak? Maksudnya dari segi pendidikan, minat mereka untuk melanjutkan pendidikan. Untuk minatnya yang jelas sangat tinggi ya untuk masuk ke pendidikan yang atau perkuliahan itu. Untuk masyarakat di Desa Kuto untuk umumnya sudah banyak yang lulus sarjana juga banyak. Untuk minat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu memang tinggi karena nanti untuk menunjang untuk pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya memang untuk pendidikan tinggi itu sangat dibutuhkan di desa karena dari pendidikan itu nanti kan untuk anaknya sendiri bisa memberikan ilmu-ilmu yang didapat dari perguruan tinggi ke masyarakat setempat. Sangat penting. Untuk membangun desa pun juga dibutuhkan anak-anak muda yang berpendidikan seperti itu. Oke guys, kembali lagi bersama KKN 243. Nah tadi Bagus sekali ya. ini kayaknya buat mencairkan ketegangan kita bisa Minum dulu. Monggo Ya, Kak. atau dimakan itu. Oh, siap. Mau tanya apa lagi nih? Sebenarnya masih banyak banget ini kayaknya sampai subuh. Tapi karena Pak Sare itu pasti orang paling tersibuk di Desa Kuto, jadi durasi ya Kak. Ya mungkin Karena bisa. orang penting kan? Iya, mungkin bisa dipercepat Kak. Mau tanya apa Kak? Tanya apa lagi? Nah tadi kan kita udah bincang-bincang tentang potensi sumber daya manusianya ya. Lebih ya ada keseimbangan gitu loh antara masyarakat yang dewasa maupun yang anak-anak mudanya itu saling berkontribusi gitu untuk kemajuan Desa Kuto seperti itu. Nah mungkin nih Pak yang paling mencolok banget ya selama kita seminggu ini KKN itu dari potensi
dan budayanya seperti itu. Kan yang pertama itu kan kesenian ya, Kesenian, kesenian reog dan banyak pegiat reog di sini ternyata. Dan ini kalau nggak kita tidak KKN mungkin tidak akan pernah nonton reog kali ya. Yang kita tahu kan mungkin sebelum-sebelum itu reog Ponorogo di Jawa Timur. Iya. Nah yang di sini ternyata ada Konsepnya juga. agak beda. Iya, reog tradisional. Iya. Asli dari Desa Kuto. Dan tiap dusun Dan- itu punya reognya sendiri-sendiri. lebih banyak karangannya. Iya, Ya, betul sekali. dari Nah, karangannya. mungkin nih saya bisa diceritakan sedikit nih kesenian yang ada di Desa Kuto ini salah satunya. Iya, untuk reog sendiri itu memang sudah lama ya. Itu sudah zaman kakek-kakek kita mungkin. Sudah itu memang selalu dilestarikan dan juga dijaga kebudayaannya sehingga sampai sekarang itu masih ada kegiatan reog tersebut. Sampai anak-anak kecil pun juga ikut reogan. Iya. Serius, di lapangan voli ya, kita tiap sore jalan-jalan. Kemarin ada mbak yang mau Di- dilabrak sama dilabrak. si reog kecil. Iya, berarti kayak bakal ada regenerasi. Iya, pasti itu